Biasa ya kalau orang mama kan selalu kayak gitu ya. Lucu sih maksudnya mungkin pengennya nyanyi atau mungkin kalau dibilang ibu tersebut nggak ngerti ini tuh check sound, ini tuh bukan bukan biasa kan kalau namanya check sound pasti dia menyanyikan lagu kan, cek alat sambil sambil bawain lagu mungkin dikiranya lagi udah mulai manggung gitu. Rumahnya dulu pas zaman teteh sama Oh. apa sih maksudnya untuk katanya memang itu rumah bakalan dijual. Nah, memang rencananya untuk apa? Jadi kemarin tuh aku sempat ketemu sama Mas Fasya kan di wisudanya Nasya. Terus beliau bilang, itu kan memang rumah itu kan rumah Gonogini ya. Memang dari awal tuh Gonogini itu adalah untuk Kisya, Sakinah dan Nasya. Terus juga emang ada bagian aku juga gitu kan, Mas Fasya tuh. Jadi kemarin dia bilang, Bun, rumah yang lama dijual aja ya gitu. Nanti uangnya kan bisa untuk beli rumah baru gitu. Maksudnya mungkin mungkin karena ngelihat ada polemik kemarin kan gitu. Jadi Mas Fasya akhirnya kita sepakat memang rumah itu memang mau dijual karena memang dari awal aku tinggalin rumah itu pun aku sudah tidak di sana lagi, memang rumah itu nggak ada apa-apain sih sama Mas Fasya. Jadi memang memang rumah itu memang haknya anak-anak sih gitu. Tapi seperti apa kita bisa dikatakan memang rumah yang sekarang sudah tidak boleh ditinggali atau Sebenarnya kalau rumah sekarang kan memang ada batas waktu 5 tahun, tapi sebisa mungkin nggak nyampe 5 tahun lah kita udah beli rumah sendiri gitu kan. Makanya dari kemarin-kemarin tuh Kisha tuh sebenarnya bukan nggak bisa beli rumah, bisa, sangat bisa gitu. Cuman Kisha ini kan kemarin mikirnya lah beli rumah aku buat apa tuh, aku masih tinggal sama bunda, terus juga ada rumah yang ini, rumah yang sekarang ditempati nih dari papa, terus ada juga nanti rumah ayah yang harta yang apa gedung gini itu. Makanya dia tuh belum beli rumah karena dia pikir buat apa daripada beli rumah terus dia nggak tempatin juga kan sayang gitu. Makanya akhirnya kemarin sempat ngobrol juga, ya udah dijual aja, nanti uang hasil pembelian rumah itu untuk beli rumah baru, ibaratnya ibaratnya nanti aku numpang lah sama anak-anakku gitu kan gitu. Jadi ya udahlah, mendingan aku juga bilang sih umurku kan nggak ya berapa tahun lagi sih aku hidup, aku bilang gitu, nggak tahu kapan aku mati gitu kan. Toh rumah kalaupun dibelikan rumah lagi pun ya itu rumah juga nanti atas nama Kisya gitu. bisa dikatakan kayak ini kan memang udah lama banget rumah kayak nempati juga. Udah 18 tahun seumuran sorry enggak 15 tahun seumuran Nasya kan. Maksudnya tidak ditempati, kenapa nggak pindah ke situ aja? Seperti apa sih? Itu sebenarnya rumah kan udah lama nggak ditempatin, memang udah banyak yang hancur, banyak yang rusak. Yang kedua, kenapa kita nggak mau pindah? Bagaimanapun itu kan rumah aku sama ayahnya anak-anak dulu, zaman masih bareng gitu, jangan nggak mungkin lah ya kita balik. Makanya jalan satunya adalah dijual. Terus biar kita juga anak-anak juga nyaman lah ya, ibaratnya kan kalau sekarang kan ada di rumah yang kita ibaratnya rumah yang masuk harta gono gini dan harus dijual suatu saat nanti tuh kayaknya nggak enak gitu. Kayaknya aku ngerasa kayak ya walaupun mungkin Mas Gunawan juga bukan tipe yang bukan yang lo harus keluar sekarang, enggak gitu, memang dikasih batas waktu, cuman kan kayaknya udahlah Kak, kalau ibaratnya kalau kita punya rumah sendiri ya kita lebih nyaman untuk tinggalnya, juga nggak kepikiran nanti bakal dijual kita harus cari lagi gitu. Makanya sekarang mumpung mumpung memang rumah ini mau dijual juga nih yang dulu, ya udahlah kita pelan-pelan nih udah mulai dipasarin, nanti dijual. Kita juga aku sama anak-anak juga udah mulai cari rumah lagi nih gitu, karena jujur aku pengen tenang sih gitu ya, pengen tenang aja gitu. Toh yang nanti akan dibeli juga kan rumah anak-anak aku, anak kandung aku gitu kan. Tapi anda setahu aku, saya itu kan dari dulu kan tidak bergantung dengan hartanya saya gitu kan. Nah, bergantung dengan kerja teteh sendiri gitu kan. Kayaknya mungkin beda ya kayak. Enggak, makanya aku tuh sebenarnya bukan tipe aku banget harus ngurusin harta gitu. Dari dulu kan, dari masalah rumah yang sama Mas Pasha pun ya aku nggak pernah ungkit-ungkit gitu, walaupun itu rumah anak-anak juga aku nggak pernah pusingin gitu kan. Yang sekarang agak beda sih, emang agak lain
emang udah tinggi, harga saham udah tinggi, per meter tuh udah tinggi. Kemarin sih sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Pasya, kita memang buka di 2M gitu, emang pasarannya segitu sih. Bisa dikatakan kayak itu kan memorable banget juga ya, Mm-mm. buat anak-anak juga. Melihat mungkin anak-anak udah gede, maksudnya ketika kesana sama anak-anak sendiri seperti apa sih gitu kan. Kalau sama anak sana sih belum, emang belum. Jadi baru ngomong aja sih gitu, baru by phone doang. Anak-anak juga udah tahu kan. Ya udahlah jual aja lah gitu. Atau maksudnya aku sih bilang nanti kalau misalnya memang rumah itu kan emang ada pembagiannya, kakak Kisah berapa persen, Sakina berapa persen, Nasya berapa persen, dan aku juga ada berapa persennya gitu. Cuman aku bilang, Kak, ini nanti kalau misalnya itu jadiin satu rumah, karena kalau Nasya itu dan Sakina tuh anak perempuan, pasti akan dibawa sama suaminya. Rumah ini pasti ujungnya buat kakak, aku bilang gitu. Ataupun kalau misalnya kakak nggak mau tinggal di sini, ya jadi ini rumah keluarga, aku bilang gitu. Saat bunda udah nggak ada, ayah udah nggak ada, ya kalian tuh bisa ngumpul di sini gitu loh. Tapi kan bisa dikatakan kayak bakalan memang mencari rumah yang daerah Bogor lagi Kak, untuk yang di Kalau rumah pasti aku daerah Bogor, karena pertama anak-anak sekolah di Bogor, ya kan. Dan memang aku kan asli Bogor, lahir besar di Bogor gitu. Jadi memang ya pasti di Bogor lagi sih. Tapi bisa dikatakan ini harta gonogini dengan suami atau misalnya mantan suami yang sekarang ini seperti apa sih Teh? Kalau harta gonogini kan memang sesuai perjanjian ya. Rumah itu aku boleh nempatin selama 5 tahun. Terus juga kalau misalnya nanti 5 tahun belum bisa beli rumah, akan dibicarakan lagi. Cuman kan ya namanya kita beli rumah kan nggak yang ibaratnya gimana ya. Kalau aku berusaha sih sebisa mungkin kita nggak usah ngutang lah gitu kan, kasarnya gitu. Cuman kan mungkin kalau untuk langsung beli rumah tuh agak berat gitu kan, agak berat dengan harus apalagi rumah sekarang kagak ada di bawah 1M kan gitu kan, apalagi anakku banyak harus punya kamar yang banyak gitu kan, harus masing-masing udah pada gede. Ya mungkin solusinya itu sih yang dari Mas Pasya itu, jual ini, hasilnya ini nanti untuk DP rumah atau untuk apa terserah. Target ada nggak Teh? Kalau pengennya sih ya tahun ini secepatnya ya gitu. Kalau aku target tuh secepatnya lah gitu. Tapi bisa dikatakan kayak apa ya, banyak misalnya sudah ada orang yang nawar-nawar Kak. Udah ada sih, udah ada yang nanya-nanya gitu. Cuma kan ya namanya rumah kan nggak gampang, nggak kayak kita jualan cilok kan kalau rumah kan gitu kan. Iya kan? Jadi ya pelan-pelan lah. Tapi pengennya sih secepatnya. Teh, ini satu lagi tentang Adele yang kemarin sendiri dia bilang rame di Instagramnya gara-gara kena itu. Aduh, aku no komen kok. Karena Kakak tahu nggak sih gitu kan, karena kan kasihan. Aku cuman denger aja, cuman aku nggak tahu ya aku juga nggak mau nanya-nanya karena aku tahu kayaknya agak berat ya masalahnya. Ya cuman doain aja lah semoga cepat selesai, dapat yang terbaik, hasilnya itu aja. Tapi Teh, bisa dikatakan ini kan kayak dia juga ditipu. Apalagi kabarnya ditipu dengan nama-nama partai gitu loh Teh. Kamu nggak dengar, Pak? Enggak, maksudnya dalam artian ini kok sampai setega itu gitu kan, karena kan ada namanya bayi atau seperti apa sih menurut Teteh sendiri gitu. Udah aku no komen. Ya pasti itu prihatin lah kalau aku, itu aja sih. Kabarnya kalau misalkan rumah itu dijual bener nggak sih buat bayar itu juga Teh gitu kan ada yang suka dikait-kaitin ya, Teh, Oh, gitu kan. kasih tahu aku sih Mas Pasya nggak kayak gitu orangnya ya. Mas Pasya orang yang komit, jadi kalau misalnya untuk rumah anak-anak itu untuk anak-anak. Ibaratnya kalau dia mau jual dari dulu lah kalau mau dijual gitu, nggak harus nunggu anak besar dan nggak nunggu ada masalah seperti ini dia udah jual. Tapi karena ada masalah ini ya memang itu rumah anak-anak, haknya anak-anak, ya beliau jual ya untuk anak-anak juga sih. Oke, kita mau Apa? ini Bosan atau kan? soalnya ada 30 viral seorang bapak bawa payung besar bisa muat 9 orang. Atau Teteh mau yang mana? Emak diduga maksa nyanyi saat Iya anak. Ini ya Teh. Iya itu tahu. Oke, seperti apa? Biasa ya kalau orang mama kan selalu kayak gitu ya. Lucu sih maksudnya, mungkin pengennya nyanyi atau mungkin kalau dibilang ibu tersebut nggak ngerti ini tuh check sound, ini tuh bukan biasa kan kalau namanya check sound pasti dia menyanyikan lagu kan, cek alat sambil bawain lagu, mungkin dikiranya lagi udah mulai manggung gitu, beliau mau mau nyumbangin suara lah gitu. Nah, pernah nggak sih Teteh kejadian ngeliat langsung atau mungkin Teteh lagi misalnya lagi AJR gitu kan, terus tiba-tiba ada yang mau dong nyanyi atau seperti apa sih gitu. Pernah juga dulu sih udah lama gitu, sama cuman bilang ini lagi cek sound Bu gitu, cuman ya udahlah buat lucu-lucuan kasih aja deh gitu, toh kita juga kan nggak di waktu itu aku nggak diburu-buru waktu kan, ya udah akhirnya nyanyi lah beliau, jadi beliau aja yang cek sound. Tapi tanggapan ibu-ibu ini kan berani banget sih Teh gitu. Apalagi ini kan acaranya kan nggak acara
Kalau aku bilang mungkin nggak ngerti ya, nggak ngerti mungkin mungkin pas lagi itu ibu-ibu ini lagi lihat ada yang main musik, main band, dikiranya memang acara sudah dimulai, acara nyanyi ya mungkin si ibunya terbiasa kali kalau ada acara hajatan gitu suka nyumbang lagu ya inisiatif aja sih sebenarnya. Oke. Iya nggak apa-apa. Teh, kapan mau perawatan tuh? Aku udah klinik di Pondok Indah, cuman lagi diobrolin dulu sama orangnya.